Halo kawan-kawan, jumpa lagi with Migi. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat terus dan bahagia selalu ya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan series terbaik kita yaitu SWAT. Video ini adalah 100% spoiler. Bagi kalian yang belum nonton versi fullnya silahkan tonton terlebih dahulu. Karena video ini 100% spoiler. Tanpa banyak basa-basi di awal, berikut adalah ceritanya. Scene diperlihatkan seorang napi yang sedang dipindahkan ke sebuah penjara. Ketika menuju masuk ke ruangan, tiba-tiba ada seorang petugas yang menembak sipir yang sedang mengawal para napi tersebut. Ternyata orang tersebut adalah teman dari salah satu napi yang mau melarikan diri dari tempat tersebut. Beberapa napi yang tidak tahu menahu pun dipaksa untuk ikut dengannya, agar lebih mudah keluar dari ruangan tersebut, karena borgol mereka saling dikaitkan. Dengan sedikit mengancam akan menembaknya, akhirnya para napi pun menuruti perkataannya. Kemudian saat mau keluar, mereka sempat terlibat adu tembak sama sipir yang ada di situ. Setelah terjadinya saling tembak, para napi pun akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah mendapatkan laporan tentang kaburnya para tahanan, tim SWAT pun langsung mencari tahu segala informasi tentang para napi tersebut. Ternyata otak para napi yang berhasil kabur tersebut adalah Jesse. Dia juga dikenal dengan panggilan Cuchillo yang dalam bahasa Spanyol artinya adalah pisau. Kita sebut saja Cuchillo. Cuchillo adalah pria yang dihukum seumur hidup atas kasus pembunuhan, pelecehan seksual kepada anak di bawah umur serta pemerasan. Kemudian ini dia Raymond Reyes, kita sebut saja Reyes. Dia adalah sepupu Cuchillo, dan dialah yang membantu kaburnya Cuchillo di scene awal tadi, dengan menyamar menjadi seorang sipir. Dan ini dia tiga napi yang dipaksa kabur sama Cuchillo tadi. Berikut kasusnya, Jamal Goines. Kita sebut saja Jamal. Jamal adalah seorang pemimpin geng jalanan yang telah menyelundupkan berkilo-kilo heroin. Strand Traves, kita sebut saja Traves. Traves adalah seorang anggota dari geng penjara Nazi yang melakukan 15 perampokan bersenjata. Kemudian yang terakhir adalah Daniel Watana, kita sebut saja Daniel. Daniel adalah pria asal Thailand yang telah menyelundupkan kura-kura eksotis dengan mengikatkan ke kakinya. Setelah mengetahui semua identitas para napi, tim SWAT pun langsung bergerak untuk mencari tahu semua orang yang ada hubungannya dengan para napi tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu, tim dari Jeff Mumford pun berhasil menangkap Traves. Dan di situ Jeff Mumford menyombongkan dirinya yang sudah berhasil menangkap Traves kepada Ondo dan anggota timnya. Setelah selesai mendengarkan kesombongan tersebut, Ondo dan anggotanya sendiri langsung bergegas pergi menemui kekasih dari Jamal. Ini dia kekasih Jamal, sebut saja dia Lala. Di situ Ondo menjelaskan tentang kaburnya Jamal, dan Ondo langsung menanyakan keberadaannya sekarang. Namun Lala mengatakan tidak tahu menahu tentang kaburnya kekasihnya tersebut, apalagi keberadaannya. Ujar Lala kepada Ondo. Tapi di situ Lala menyarankan Ondo untuk menanyakan hal tersebut kepada Little Red, sahabat dekatnya Jamal. Yang pasti akan mengetahui keberadaannya sekarang, dan di situ Lala langsung memberikan alamatnya. I shouldn't have done that. But the restrictions in there are totally ridiculous. Clark texts me. When you break out of jail, you should call your girl, right? Court visited Jamal every week for the past 3 months. And Jamal and Red are usually up to no good. Beralih ke Jessica, kali ini kita diperlihatkan Jessica yang sedang menemui seorang wanita, kita sebut saja Sofia. Sofia adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian di situ Jessica memberitahukan kabar tentang kaburnya Cuchillo dari penjara. Seketika Sofia pun kaget dan ketakutan mendengar kabar tersebut. Namun di situ Jessica tetap mencoba untuk menenangkannya agar dia tetap tenang, dan Jessica juga berjanji kepadanya akan segera menangkapnya. That's a promise. Se escapó. Él y su primo Reyes. ¿Y qué de mis hijos? Los vamos a agarrar. Tanto vamos a encargar de protegerte. Kali ini kita balik lagi ke Ondo dan anggotanya. Terlihat Ondo dan yang lainnya sedang memantau seorang pria dari kejauhan.
Tidak lama setelah itu, Ondo dan yang lainnya pun menemui pria tersebut. Ternyata dia adalah Little Red, kita sebut saja Red. Red adalah sahabat dekatnya Jamal, pria yang dimaksud lalat tadi. Dan di situ Ondo langsung menanyakan keberadaan Jamal sekarang. Namun Red mengatakan tidak mengetahuinya, tapi di situ Red jujur ke Ondo, memang benar sebelumnya Jamal pernah menghubunginya agar membawanya ke Vegas, tetapi untuk keberadaannya sekarang dia benar-benar tidak mengetahuinya. Ucap si Red. Namun di situ Ondo tetap tidak percaya dan menyuruh Red untuk menelponnya lagi. Dan Red akhirnya menuruti perkataan Ondo, dia langsung menelponnya. Setelah diangkat oleh Jamal, tidak disangka ternyata di situ Red malah mengatakan yang sejujurnya kepada Jamal bahwa ada polisi di sini. Kemudian Red juga menyuruhnya untuk menjauh. Dengan kelakuannya tersebut Red langsung dibawa ke kantor SWAT. Yes, we walk out of here, never met you. Said I should call him once I got the pipes in the car. Oh yeah, what you suffering from? You know, police brutality. Yo, Ray, what's the news? Yeah, man, I got the car. The police are here! Toss the cell! Don't come near me! Di sini kita diperlihatkan Hicks yang sedang berbicara dengan Deacon. Ternyata Hicks diam-diam menginginkan Ondo keluar dari tim SWAT dan mempengaruhi Deacon untuk membantunya mengeluarkan Ondo. Hicks juga mengiming-imingi Deacon, dengan keluarnya Ondo nanti dialah pemimpinnya. Namun di situ Deacon dengan tegas mengatakan kepada Hicks, kalau mau mengeluarkan Ondo jangan melibatkan dirinya, ujar Deacon. Members on a witness instead of keeping them fluid. Look, we are in the middle of it. I'm thinking maybe you make a better. Whatever this is with you and Hondo, I don't want to be in the middle of it. Hondo down a peg. Do it without me. Scene kali ini diperlihatkan Victor yang sudah berhasil mendapatkan lokasi Daniel sekarang. Setelah mengetahui hal tersebut, di situ Victor langsung merundingkannya dengan anggota lain. Kemudian setelah selesai merundingkan hal itu, tim Ondo pun langsung bergerak menuju lokasi di mana Daniel sekarang. Let's try to make him better. Singkat cerita, setelah sampai di lokasi ternyata benar saja Daniel ada di situ. Kemudian tim Ondo pun langsung menangkap Daniel dan membawanya ke kantor SWAT. What? Hands so we can see them. I've been fed in a week. Sam. I swear I was gonna turn myself in. Oh, hell no. But they haven't been... Setelah itu, kita diperlihatkan Ondo dan anggotanya sedang berkumpul. Di situ Dominic akhirnya menceritakan tentang siapa Jim Street dan masa lalunya. Di episode 2 ini kita semua akan mengetahui siapa Jim Street sebenarnya. Namun di sisi lain, seringkali terkena masalah kedisiplinan dan dia juga seringkali dipindahkan dari unit ke unit lain. Jim Street dulunya adalah seorang yang tangguh di Long Beach, dia juga banyak melakukan penangkapan. Dan ibunya sendiri sekarang dipenjara akibat menembak ayahnya. Setelah itu James kecil yang baru berusia 12 tahun diasuh oleh orang lain. Dan ini kenapa alasan Buck mengajukan James Street untuk menggantikannya, karena dulu yang melakukan penangkapan kepada ibunya adalah Buck sendiri, ucap Dominic. Long Beach, he has tons of righteous busts. On the flip side, Something like that. Okay, on the plus side, Street was the kick-ass copper down the road. 25 to life for killing his own man. Long Beach, he has tons of righteous busts. on the flip side. Baiklah kita beralih lagi ke Sofia, wanita yang didatangi Jessica tadi. Di situ Sofia bercerita ke Ondo, pada saat itu Sofia melihat tetangganya dibunuh oleh Cucilo. Dia juga sempat mendapatkan sebuah ancaman dari Cucilo dengan melukai tubuh anaknya, agar Sofia tetap tutup mulut. Namun di situ Sofia tidak memperdulikan hal tersebut. Dan ternyata Sofia lah yang bersaksi atas masuknya Cucilo ke penjara. Ini alasannya kenapa dia sangat takut mendengar tentang kaburnya Cucilo tadi. I never regretted testifying. But could Gio or his cousin hurt you or your kids? I saw him kill my neighbor. Setelah Ondo mendengarkan cerita Sofia, akhirnya dia memutuskan Christina dan Jim Street untuk menjaga keluarganya tersebut. You hoping I'll kill him? I'm hoping you can get him to realize this team is a family, and right now he's the... Mumford and Rocker's faces. Singkat cerita, di situ Christina dan Jim Street pun berjaga. Dan setiap mereka berjaga, ada seorang pemuda yang bolak-balik membawa sepeda di depan rumahnya seperti sedang mengawasinya. Covering your bases. I'm actually on Bumble. Played out. I'm on a few new ones.
Kita beralih ke Red. Dengan sedikit ancaman akhirnya Red membuka suara tentang keberadaan Jamal sekarang. You ask me, I mean, come on, man. 3 years. Just We got your partner in the next room trick. so you could buy Jamal 3 extra hours of freedom. Singkat cerita, akhirnya Jamal pun berhasil diamankan oleh tim Ondo. Okay, let's go, big boy. Balik lagi ke Ondo, ketika Ondo berkunjung ke rumah Sofia, di situ Jim Street dan Christina pun menceritakan tentang pemuda tadi, yang hampir setiap hari bolak-balik di depan rumah Sofia. Kita sebut saja pemuda itu Rio. Kemudian Ondo pun langsung memanggil anak tersebut dan menanyakan maksudnya setiap hari bolak-balik di depan rumah Sofia. Di situ Rio mengatakan, dia begitu karena sedang menunggu kedatangan Cucilo dan ingin membunuhnya. Kemudian Rio juga menceritakan maksudnya itu kepada Ondo, ternyata dia ingin membalaskan dendam orang tuanya, yang tangannya sudah dipotong oleh Cucilo. Bukan hanya itu saja, Rio juga menceritakan tentang anak pamannya yang masih berumur 16 tahun yang sangat dicintai Cucilo, dan dia juga ingin menikahinya, ujar Rio. Di situ Ondo langsung menanyakan rumah pamannya tersebut, dan kemudian Rio langsung menghantarkannya. Come talk to me for a second. Everyone's hiding from him. My cousin Ariel? Gee, I'm gonna cut him. Like he cut my dad. Ariel? My uncles kept her home from school till they catch him. Why are you doing drive-bys? Could Gio send you to keep eyes on this? Kali ini kita diperlihatkan Cucilo yang sedang menyekap seorang pria dan anak gadis. Kita sebut saja Samsul, dan kemudian gadisnya kita sebut saja Mona. Keberadaan Cucilo di situ ternyata dia sedang meminta restu ke Samsul untuk menikahi anaknya. Ternyata Mona sendiri adalah anak dari Samsul wanita yang dicintai Cucilo. Namun di situ Samsul enggan memberikan restu terhadap Cucilo, meskipun dirinya sempat diacam dan disiksa olehnya. Please. Not the cops. She's not yours. I want you. Guards in the ground for her. Please. No! Singkat cerita, Ondo pun sudah ada di depan rumah paman Rio. Dan dugaan Ondo benar saja, tiba-tiba ada sebuah teriakan dari dalam rumah tersebut. Ketika Ondo masuk, ternyata suara teriakan tersebut adalah Samsul yang sudah berlumuran darah akibat ditusuk oleh Cucilo. Dan kali ini Ondo telat karena Cucilo sudah lebih dulu melarikan diri dari rumah tersebut, dengan membawa gadis yang dimaksud Rio tadi, yaitu Mona. Suspect. He's driving a red Chevy pickup. Plate number. Balik lagi ke Christina dan Jim Street. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Christina mendengar anjingnya yang terus bergonggong. Di situ Christina merasa curiga dan langsung ke anjing tersebut. Dan dugaan Christina benar saja, ternyata di situ sudah ada Reyes yang perlahan mau masuk ke rumah tersebut. Jim Street pun langsung menyuruh Sofia dan anak-anaknya untuk segera bersembunyi. Ketika Reyes mau masuk, Jim Street dan Christina pun sudah bersiap terlebih dulu. Namun tetap saja adu mekanik pun tidak dapat dihindari lagi. Dan pada akhirnya Reyes pun berhasil ditangkap. You know, most of us consider it a good day when we don't get shot at. Breaths, 4, 6, 8, remember? Come on, come on, come on. What's happening? Balik lagi ke Ondo, setelah mendapatkan alamat Cucilo dari ayah Mona, Ondo pun langsung melaporkan hal itu ke pusat untuk segera melacak lokasinya. Setelah lokasinya ditemukan, semua tim SWAT pun langsung bergerak menuju lokasi tersebut. Honda to Deke, you there? Yeah, what's up? He talked about a cabin. He said he could see the sky clear. Is she still on the cabin? Yeah. Singkat cerita, ketika sudah sampai di lokasi, ternyata memang benar Cucilo ada di situ dengan Mona yang dijadikan sebagai sandera. Sempat terlibat adu tembak dengan Cucilo,
Namun di situ tim SWAT sangat kesulitan menghadapi Cucilo karena dia membawa Mona. Kemudian tim SWAT hanya bisa menahan tembakan dari Cucilo. Dan tak lama kemudian dari kejauhan terlihat ada sebuah helikopter yang mendekat, ternyata itu adalah Ondo. Setelah itu, Ondo pun mencoba menembak Cucilo, namun semua itu sangat sulit karena dia bersembunyi. Kemudian di situ Ondo langsung memerintahkan Deacon untuk melemparkan bom asap tersebut ke dalam rumahnya, agar Cucilo menampakkan dirinya. Setelah bom itu berhasil dilemparkan, akhirnya Cucilo pun menampakkan dirinya. Dan di situ Ondo langsung fokus kembali mengincar badan dari Cucilo, agar tidak mengenai Mona. Dan setelah menemukan titik yang pas akhirnya Ondo pun langsung melontarkan tembakan tersebut dan berhasil mengenai Cucilo hingga tewas. Suspect still has. Access clear. All clear. All clear. Suspect down. Suspect down. SWAT Season 1 episode 2 bersambung. Bagi kalian yang suka series SWAT jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.